Halo, apa kabar semuanya setanah air Indonesia? Saya memperkenalkan nama saya, Marheni Lingkan Rugian SPD, mengajar di SMP Negeri 3, Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Saya mengajar di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan saya juga peserta PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2023 dalam mengikuti PPL atau praktek pengalaman lapangan. Selamat mengikuti. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Terima kasih. Silakan duduk. Nah, semua orang diberkati. Nah, tentunya saat ini orang akan masuk di dalam kegiatan pembelajaran. Tapi biasanya dalam pembelajaran, sebelum orang masuk dalam pembelajaran, orang akan dibuka dengan doa. Silakan Ketua kelas. Tuhan, mari kita dalam doa. Segala puji syukur lagi karenanya panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan cinta kasih Tuhan sehingga kami berada lagi sampai saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami akan melaksanakan kegiatan. Tentunya pertama Rugian Immanuel Kindangen hadir. Elkana Tompunu hadir. Gabriel Atuy hadir. Glow Lonto. Rehan Berhimpong. Tristan Raboy. Valentino Ratuela. Abigail Lesa. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia melalui pendidikan nasional untuk kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Gotong royong semangatnya, senyum se-Indonesia melalui pendidikan nasional tumbuh kembangkan moral etika bangsa di akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidup, gotong royong semangatnya, bersatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Terima kasih. Di sini ada punya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan berbasis media campuran sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsanya. Dan kedua, memahami pengertian sejarah, jenis sifat, dan karakteristik dari bahan berbasis media campuran berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Oke, mengerti orang punya tujuan pembelajaran? Nah, ini materi kita, kerajinan berbasis media campuran. Apa orang punya materi, kembali ulang ditanya? Kerajinan berbasis media campuran. Nah,
Beberapa petunjuk sebelum melakukan perencanaan produk agar tercipta bentuk produk kerajinan berbasis media campuran yang unik dan artistik. Itu bernilai. Masih ada nilainya kah tuh? 1. Menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Atau stilasi, itu tuh dikatakan maksud. Pertama, coba. Siapa kelompok boleh dapat baca? Silakan. Pesan eksplorasi. Harus jelas. Apakah sebagai produk fungsional ataukah sebagai produk hiasan? Kedua, pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan. Apakah produk kerajinan membawa pesan infotik dan spesifik? Dan yang ketiga, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan. Namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Dan yang keempat, produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan. Apakah bentuknya gambar ataupun bentuk langsung? Nah, kelima, perhatikan penghematan bahan agar produk dapat dilakukan sebanyak mungkin. Dan ya, jadi orang sudah baca bersama, berarti sudah mendalami pelajaran ini. Karena sebentar orang ada evaluasi. Jadi kerajinan ini terbuat dari logam kuningan agar supaya apa dia? Kuat dan memberi penyangga besi atas produk. Nah, dan juga menggunakan apa di sini? Menambah daya tarik hiasan. Nah, artinya hiasan di mana ini? Hiasan ruang. Nah, proses penglayakan bentuk nampak pada bagian tiang, penyangga, dan fungsinya. Nah, di sini selain sebagai hiasan produk ini dapat dijadikan juga sebagai cup. Nah, di sini ada banyak contoh-contoh, tapi orang selesaikan dulu materi ini. Bukan cuma pajang-pajang, padahal boleh mau jadi apa? Menjadi dekorasi di ruangan rumah. Kerajinan berbasis media campuran dapat pula dilakukan dengan menggunakan cara merubah bentuk hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru. Deformasi. Deformasi ini diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek atau produk asalnya, agar perubahan yang diharapkan dapat terlihat dengan maksimal. Mengerti? Nah, kita ambil yang contoh lagi di sini. Di sini ada gambar apa? Piring. Dia terbuat dari apa? Keramik. Produk kerajinan berbasis media campuran, karya ini terbuat dari keramik. Nah, fungsinya sebagai mangkuk, tapi bentuknya sudah diubah terutama pada bagian dekorasi, bagian dalamnya. Nih, piring tapi berbentuk ada dekorasi di dalam, pada bagian dekorasi bagian dalamnya. Sehingga tidak maksimal, berfungsi sebagai mulia apa? Mangkuk. Berarti ini sudah jadi apa? Piring dekorasi, mau pajang. Nah. Nih, sama enggak? Sama. Buatan sama. Ada juga bisa dipegang, diraba, teksturnya aja bagaimana, apa ada keras atau ya sama. Nah, apa? Bisa, boleh dipegang. Nah, apa-apa. Silakan. Jadi materi berikutnya, Ibu guru akan melakukan tanya jawab sesuai dengan diskusi. Disampaikan siapa langsung berdiri itu kelompok langsung berdiri. Bisa juga datang di muka. Terus berdiskusikan, diskusi orang sobek. Jadi kelompok 4, tepuk tangan buat kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan sebelumnya. Saya dari kelompok 4 yaitu kelompok durian ingin menanyakan kepada kelompok kopi sejati. Pertanyaannya, mengapa perak lebih banyak dijadikan paduan kerajinan berbasis media campuran? Silakan untuk menjawab. Baik, kami dari kelompok 5, kelompok kopi sejati akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4.
Jenis logam yang paling populer untuk dijadikan sebagai kombinasi dalam kerajinan berbasis media campuran ini adalah perak. Perak dinilai memiliki tampilan yang elegan dan harganya juga lebih terjangkau. Biasanya logam akan dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kerang, batu, kayu, dan lainnya. Terima kasih sudah menjawab. Benar? Dan jawabannya benar. Tepuk tangan. Nanti sebentar dapat hadiah. Silakan dulu. Kelompok mana lagi yang sudah? Silakan. Oke, pertanyaan saya, jelaskan apa saja langkah-langkah untuk membuat kerajinan berbasis media campuran. Saya akan menjawab. Langkah membuat kerajinan berbasis media campuran adalah 1. Tentukan jenis bahan. 2. Mencari ide dari berbagai sumber. 3. Buat kisah alternatif. 4. Tentukan rancangan terbaik. 5. Siapkan bahan dan alat. 6. Pembuatan karya. 7. Informasi karya. 8. Revisi karya. Benar? Nah, Benar. Mengapa kerajinan berbasis media campuran banyak dilakukan oleh pengrajin? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Adalah menghindari dari bentuk yang monoton atau bentuknya itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya benar. Isi. Isi. Kamu kan sudah diskusi, jadi sebanyak itu pertanyaan jadi silakan. Bekek itu punya tugas. Logam, baru di situ ada apa? Kaca dan apa lagi? Plastik. Nih. Plastik. Logam. Kemudian sifat dan karakternya bagaimana? Kira-kira? Berat. Apa lagi? Terus? Dari sekarang silakan berdiskusi. Kelompok 8, kelompok kopi sejati, kelompok durian, dan kelompok anglomena bersama dengan kelompok anggrek. Dia akan periksa dan akan mendapat hadiah 100 untuk saya betul-betul bekerja dengan baik. Oke, silakan. Terima kasih. Sampai berjumpa pada besok hari. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. doa akan dipimpin oleh Elvan Rabowo.
bersyukur dan kepada Tuhan karena dimana berkat penyertaan-Mu kepada kami sehingga kami boleh lagi berkumpul di tempat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah selesai dengan mengadakan kegiatan belajar mengajar. Biarlah apa yang telah kami pelajari tadi boleh kami ingat selalu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya, amin. Amin.